وأنتم عن آياته تستكبرون. Ayat yang ketiga Allah katakan falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Nanti ketika nyawa sudah di kerongkongan, kalian akan melihat sendiri bagaimana kematian. Allah katakan kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Nanti kalau sudah balagatit taraqi, kalau nyawa sudah di kerongkongan, wa qila man raq, dan dikatakan siapa yang bisa meruqyah. Wal tafatis saqu bis saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Ketika kaki ini berhimpit dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dicabut nyawanya, kaki dengan kaki terhimpit begitu karena rasa sakitnya, dan mata akan mengikuti ruh ke atas, dan kaki mulai dingin dari ujung kakinya dan naik sampai ke lututnya, kemudian sampai ke dadanya, dan kemudian habislah nyawanya. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Ini khududin azakumullah, semua akan mengalaminya. Kata mereka, kata para sahabat, aku sudah tidak berharap lagi untuk bisa mati dengan tidak sakit. Kenapa? Karena aku melihat Rasulullah SAW merasa sakit dan menyatakan wah ra'sa, duhai kepalaku, duhai kepalaku. Dan menyatakan ketika akan wafatnya, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, kata Nabi. Ingatlah mati itu sakit, ingatlah mati itu sakit. Diulang-ulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata mereka, para sahabat, sungguh ketika aku melihat Rasulullah seperti itu, bagaimana kami? Kalau Rasulullah SAW sakit, bagaimana kami? Kata mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya al-maut itu adalah kesakitan yang paling sakit untuk menuju alam yang lain, alam barzakh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Maktal Qur'aniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya baik, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada pukul 1 kita akan putarkan satu buah rekaman kajian, yaitu dengan kitab Sirah Ibn Hisham ya, bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sabit Hafidhullah Ta'ala, dengan tema macam-macam peperangannya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan putarkan dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita selesai dari pembahasan tentang perang Badr, yakni Ghazwatu Badrinil Kubra, dijuluki perang Badr Al-Kubra karena ada sebelumnya perang Badr yang tidak terjadi peperangan, sehingga yang kedua ini yang terjadi peperangan disebut Al-Badr Al-Kubra. Baik, yang selanjutnya adalah Ghazwatu Bani Sulaim bil Kadri dengan sukun dal atau bil Kudri. Perang Bani Sulaim di daerah Al-Qudr. Qala Ibnu Hisham rahimahullah, falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Madinah lam yuqim biha illa sab'a layalin hatta ghaza bi nafsihi yuridu Bani Sulaim. Dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dari perang Badr Al-Kubra, lam yuqim biha illa sab'a layali. Beliau tidak tinggal di Madinah kecuali hanya 7 hari saja atau 7 malam saja hingga beliau berangkat lagi untuk berperang. Ghazwah. Dan sudah dikatakan kalau ghazwah berarti Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Kalau syariah berarti utusan yang Rasulullah SAW tidak ikut di dalamnya. Maka baru 7 malam beliau tinggal di Madinah dari perang Badr, maka beliau berangkat lagi hatta ghaza bi nafsihi, beliau berangkat dengan dirinya sendiri bersama pasukannya, yuridu Bani Sulaim, ingin memerangi orang kafir musyrikin Bani Sulaim. Dan beliau istamala 'ala al-Madinah hina idin Siba' ibn Urfatah al-Ghifari. Dan beliau mewakilkan di Madinah untuk memimpin Madinah seorang sahabat yang bernama Siba' ibn Urfatah Al-Ghifari. Waqila, dikatakan pula, wallahu ta'ala alam, bahwa yang mewakili Rasulullah SAW di Madinah adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka berangkatlah Rasulullah SAW yuridu Bani Sulaim, ingin memerangi Bani Sulaim al-musyrikin yang selalu mengganggu kaum muslimin. Fabalagha ma'an min miyahihim yuqalu lahu al-Qudr. Maka singgahlah atau sampailah Rasulullah SAW ke tempat mereka, yaitu di perairan yang dijuluki dengan perairan Al-Qudr. Ini mata air atau sumber air, min miyahim, dari sumber-sumber air mereka yang dijuluki dengan nama Al-Qudr. Faqama alaihi 3 layalin thumma raja'a ila al-Madinah. Maka beliau berdiam di sana menunggu sampai 3 hari dalam keadaan mereka tidak berani melawan atau tidak berani datang. Sudah diduduki daerahnya dan ditunggu, tetapi Bani Sulaim tidak muncul. Mereka melarikan diri
dan tidak terlihat sampai ditunggu oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari pasukan mujahidin sampai 3 hari 3 malam. Thumma raja'a ila Madinah, kemudian kembali ke Madinah. Walam yalqa kaidan, kembali ke Madinah dalam keadaan tidak bertemu kaid, yakni tidak bertemu mereka atau tipu daya mereka. Fa'aqama biha baqiyata Syawal wa Dzulqa'dah, maka Nabi tinggal di Madinah selama bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah. Wa afda fi iqamatihi tilk, dan kemudian ditebuslah dengan fidyah atau dengan tebusan-tebusan seluruh tawanan-tawanan. Jullal asari min Quraisy, seluruh tawanan-tawanan perang Quraisy semuanya sudah ditebus di bulan-bulan tersebut. Berapa bulan? 2 bulan. Bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah. Atau kalau ditambah 8 hari Rasulullah SAW tinggal, atau 7 hari, 7 lama Rasulullah SAW tinggal di Madinah, berarti 2 bulan 7 hari. Maka fi iqamatihi tilk, di dalam Rasulullah SAW 2 bulan tadi, semua al-asari, semua syariah, semua tawanan-tawanan sudah ditebus. Nah, Ghazwatus Sawiq. Yang berikutnya adalah Ghazwat Sawiq. Demikianlah seringkali disebut dengan ghazwah padahal tidak terjadi peperangan. Dan demikian dalam sejarah-sejarah, dalam sirah-sirah disebutkan dengan perang ini, perang itu, karena innamal a'malu binniyat. Mereka berangkat untuk berperang dan mereka berniat untuk berjihad fi sabilillah. Maka walaupun lam yalqa kaidan, walaupun tidak bertemu musuh, sudah mendapatkan pahala jihad, sudah mendapatkan pahala peperangan fi sabilillah. Sehingga dalam sejarah pun tetap ditulisnya peperangan, karena menurut mereka juga, menurut manusia secara umum, kalau mereka lari dan tidak berani melawan, berarti menang perang. Bukan begitu? Naam, alaysa kadzalik? Bala, memang demikianlah keadaannya. Kalau didatangi sukunya, didatangi daerahnya, tetapi mereka melarikan diri sampai ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari mereka nggak muncul, berarti mereka sudah kalah perang. Naam, sehingga dijuluki dengan perang Bani Sulaim bil Qudri. Yang berikutnya Ghazwatus Sawiq, perang Sawiq. Disebut dengan Sawiq karena kebanyakan bekal-bekal mereka dalam bentuk sawiq. Sawiq itu adalah gandum yang sudah ditumbuk halus, dan biasa mereka makan bubuk gandum tadi dicampur dengan air, kemudian mereka beri madu, mereka beri samin, kadang-kadang mereka panaskan. Naam, maka itulah yang dikatakan dengan sawiq. Kebanyakan bekal mereka sawiq, sampai dijuluki dengan perang sawiq. Baik, qala rahimahullah, berkata Ibnu Hisham rahimahullah, thumma ghaza Abu Sufyan ibn Harb ghazwat as-Sawiq. Kemudian bulan berikutnya, setelah bulan Dzulqa'dah, bulan apa? Dzulhijjah. Kemudian berangkatlah Abu Sufyan untuk memerangi kaum muslimin sekali lagi pada bulan Dzulhijjah, dan mewakilkan beberapa orang wakilnya untuk ngurusi urusan hajinya musyrikin fitil kasanah, di tahun tersebut. Ikhwanuddin a'azakumullah, karena musyrikin jahiliyah, khususnya orang-orang Quraisy, walaupun mereka musyrikin tapi mereka mengenal haji yang mereka terima turun-temurun, asal muasalnya dari Rasulullah, Khalilullah Ibrahim alaihi salam, dan kemudian Ismail alaihi salam, dan kemudian turunan-turunannya. Tetapi sekian panjang waktu, sekian lama waktu berjalan, mulailah haji mereka sudah berubah sekian macam perubahan-perubahan. Menjadi haji musyrikin. Mereka menyembah berhala, dan mereka meletakkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan mereka wukuf, selain di Arafah, mereka wukuf pula di berhala Latta. Ini kebiasaan mereka yang menambah-nambah haji dengan bid'ah dan syirik-syirik. Bahkan sebagian mereka menyatakan dengan kebid'ahan berikutnya, barang siapa yang mau haji dari orang-orang luar Quraisy, maka tidak boleh haji kecuali dengan pakaian Ahlul Humsi. Ahlul Humsi itu adalah kaum ningrat. Menurut Quraisy, kaum ningrat adalah mereka sendiri.
Sehingga orang-orang asing dari luar Mekah yang mau haji harus memakai pakaian orang-orang Quraisy, pakaian kaum ningrat, pakaian orang-orang yang mulia yang dijuluki ahlul humsi. Barang siapa yang tidak punya maka dia harus menyewa atau membeli. Maka orang-orang Quraisy mengambil keuntungan dengan menjual pakaian-pakaian dengan harga mahal atau menyewakannya dengan harga mahal. Maka siapa yang tidak memiliki pakaian ahlul humsi, tidak mampu membeli, tidak mampu menyewa, maka mereka bertelanjang tawafnya. Menurut mereka suci. Menurut mereka bahwa saya lebih baik telanjang daripada memakai pakaian yang rendahan atau pakaian orang-orang rendah, tidak memakai pakaian orang-orang ningrat. Ikhwan fillah azakumullah. Mereka menganggap bahwa itu adalah fitrah. Sebagaimana lahirnya ke dunia dalam keadaan telanjang, maka tawaf di hadapan Allah dalam keadaan telanjang, sebagaimana nanti dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kata mereka. Dan sekian banyak bid'ah-bid'ah lainnya. Al-muhim, yang mau kita ceritakan di sini adalah bahwa Abu Sufyan biasa mengurusi urusan-urusan haji, memberi makannya, memberi minumnya, memberi nyiapkan untuk tamu-tamunya. Tetapi ketika saat itu Dzulhijjah, Abu Sufyan keluar dengan 200 pasukan berkuda dan mewakilkan untuk urusan haji orang lain. Kenapa demikian? Fakana Abu Sufyan hina raja'a ila Makkah wa raja'a fallu Quraisy min Badrin nadhara alla yamassa ra'sahu ma'un min janabah hatta yaghzuwa Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Abu Sufyan hina raja'a, ketika pulang ke Mekah dari perang Badar yang besar kemarin, wa raja'a fallu Quraisy, dan pulang sisa-sisa musyrikin Quraisy, dijuluki dengan fallu Quraisy, sisa Quraisy, karena kebanyakan mereka terbunuh. Yang pulang itu sisanya, yang diistilahkan residu. Residu pasukan sisa yang selamat, ada yang terluka, ada yang begini, ada yang begitu. Ini namanya orang pulang perang. Maka semua ketika pulang dari perang Badar dan sisa-sisa pasukan juga pulang ke Mekah dari Badar, Abu Sufyan bernadar. Nadhara, apa nadarnya? Nadhara alla yamassa ra'sahu ma'un min janabatin. Bernadar untuk tidak tersentuh air kepalanya dan tidak akan mandi junub sampai memerangi Muhammad dan kawan-kawannya. Lihat, pulang dalam keadaan jengkel. Kenapa kalah? Lihat nanti, saya bernadar enggak akan kepala saya tersentuh air dari mandi janabah sampai aku memerangi Muhammad dan kawan-kawannya, kata Abu Sufyan. Ikhwan fillah azakumullah. Demikian diriwayatkan. Orang-orang Quraisy juga masing-masing bernadar dengan kebenciannya, ingin membalas dendam mereka karena saudara-saudaranya terbunuh. Fakharaja fi mi'atai rakib. Sebagai catatan bahwa ini menunjukkan orang-orang jahiliyah mengenali mandi junub. Bagi kalian yang cetakannya sama, akan tertulis di bawahnya footnote. Demikian keadaan mereka. Kanal ghuslu minal janabati ma'mulan bihi fil jahiliyah. Demikianlah mandi janabah memang sudah dikerjakan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah sejak sebelum Islam. Kal haji wan nikah, sama seperti haji dan nikah. Haji sudah kita ceritakan tadi, bahwa mereka mengerjakan haji yang mereka warisi turun-temurun dari nenek moyangnya. Sedangkan nenek moyang mereka siapa? Nenek moyang Quraisy, Ismail alaihissalam. Nenek moyang Quraisy adalah Ismail, Nabiullah, anaknya Nabiillah alaihimassalam. Semoga salawat dan salam kepada mereka. Maka mewarisi haji tadi, tetapi ditambah dengan sekian macam kebidahan-kebidahan dan kesyirikan-kesyirikan. Demikian pula mandi janabah. Mereka mengerjakannya kalau habis jima mereka mandi. Tetapi khusus ketika pulang perang Badar dengan kalah, mereka bersumpah untuk tidak tersentuh air sampai memerangi mereka, memerangi kaum muslimin. Demikian pula yang masih tersisa dari peninggalan para anbiya pada mereka adalah nikah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadis sahih, dalam kitab-kitab sahih, bahwa Aisyah menyatakan pernikahan-pernikahan di zaman jahiliyah ada sekian macam. Ada pernikahan dalam bentuk seorang berzina dengan orang lain, kemudian dia hamil,
Dan kemudian dia panggil dukun, kemudian dia menyatakan ini bapaknya. Maka yang ditunjuk oleh bapaknya harus mengakui. Demikian pula nikah yang tanggung jawab terhadap anak tersebut. Ini pernikahan jahiliyah. Dan pernikahan yang berikutnya adalah pernikahan yang seperti sekarang ini, yakni seperti diajarkan oleh Islam. Seorang melamar anak orang lain, kemudian kalau diterima ada akad nikah, ada ijab kabul, ada mahar, setelah itu menjadi suami istri. Dan inilah yang kemudian ditakrir, ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa itu benar. Maka dilanjutkan di zaman Islam. Berarti sejak jahiliyah sudah ada pernikahan yang seperti zaman Islam, sudah ada. Hanya saja masih ada bentuk-bentuk pernikahan-pernikahan lain yang merupakan pernikahan jahiliyah, yang lebih tepatnya perzinahan. Setelah itu dibatalkan semua perzinahan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW, pernikahan adalah dengan melamar, dengan meminang, dengan ijab kabul, dengan mahar, dengan saksi-saksi. Baik, kembali kepada ucapan Ibnu Hisham rahimahullah. Fa kharaja fi mi'atai rakib. Maka keluarlah Abu Sufyan Ibn Harb dengan 200 pengendara kuda. Rakib, pengendara. Min Quraisy, dari kalangan Quraisy semuanya. Liyabarra biyaminihi, untuk menunaikan sumpahnya, untuk menunaikan nazarnya, yang mengucapkan dengan nama Allah, demi Allah aku enggak akan tersentuh air, atau kepalaku enggak akan tersentuh air, tidak akan mandi janabah sampai aku memerangi mereka kaum muslimin. Fasalakan Najdiyah, maka berjalanlah pasukan 200 berkuda tadi mengikuti jalan Najdiyah. Najdiyah di pinggir pantai, bukan Najdiyah maknanya pinggir pantai, tetapi daerah di pinggir pantai. Hatta nazara bisadri qatatin ila jabalin yuqalu lahu Thaib, sampai di tengah Qatat ila jabalin, di tengah daerah Qatat, di dekat gunung batu tentunya, yang dijuluki dengan nama Thaibun. Minal Madinah ala baridin aw nahwahu, dari Madinah sejarak satu barid, satu jarak tertentu. Wallahu ta'ala alam, diperselisihkan berapa farsakh ketika itu, berapa kilo, tetapi sudah dijadikan sebagai istilah barid, yaitu satu jarak tertentu yang dipakai untuk mengantarkan pos surat. Jangan dikira masa itu nggak ada pos. Bagaimana caranya pos-pos waktu itu? Bukan dengan kendaraan-kendaraan yang seperti sekarang, dengan cepat, tidak. Tetapi kalau mau mengirim, maka ditempatkan di setiap jarak satu barid, satu orang. Ada posnya, ada rumahnya. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Pos dalam bahasa Arabnya barid. Barid pertama ada satu orang. Barid kedua ada orang kedua. Barid ketiga ada orang ketiga. Barid keempat ada orang keempat. Barid kelima ada orang kelima, sampai ke kota lain. Baik, setiap satu barid ada orang di sana, wakilnya. Maka kalau mengantarkan surat yang dari kota pertama, kota A, tidak ke kota B, dia hanya mengantarkan ke barid pertama, diterima oleh orang di barid kedua. Orang di barid kedua juga tidak jauh dia perginya, dia pergi hanya ke barid yang ketiga, diterima oleh barid yang ketiga, kemudian oleh barid yang ketiga dikirimkan ke barid yang keempat. Terus begitu, maka suratnya berjalan, orang-orangnya hanya tetap di pos-posnya saja, pergi ke barid yang berikutnya kembali. Terbayang?
Oleh karena itu sampai hari ini yang namanya pos dalam bahasa Arab disebut barid. Kantor posnya maktabul barid. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Dengan jarak 1 barid dari Madinah, berarti tidak begitu jauh. 1 barid saja. Thumma kharaja minal laili hatta ata Bani Nadir. Kemudian di malam hari dia keluar hingga mendatangi suku Bani Nadir. Bani Nadir adalah Yahudi. Yahudi Bani Nadir. Tahta lail, di malam hari. Fa'ata Huyai ibni Akhtab fadaraba alaihi babahu. Kemudian dia mendatangi rumahnya Huyai ibni Akhtab, seorang Yahudi, seorang yang kafir, musuh besar kaum muslimin, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh Nabiullah Huyai ibni Akhtab. Yang Rasulullah SAW hingga memerintahkan sahabat untuk membunuhnya, Huyai ibni Akhtab. Tetapi ternyata orang ini penakut, pengecut. Daraba alaihi babahu, diketok rumahnya oleh Abu Sufyan. Fa'aba an yaftaha alaihi babahu. Huyai ibn Akhtab tidak berani membuka pintu. Aba an yaftaha alaihi babahu, menolak untuk membukakan pintu untuknya. Wa khafahu, dan takut kepadanya. Ada apa ini? Malam-malam begini ada yang ngetok-ketok, bersenjata lengkap lagi. Nggak dibuka oleh Huyai ibn Akhtab. Fansarafa, maka Abu Sufyan kembali ke rumah yang lain, rumah tokoh Yahudi yang lain, yaitu Salam ibn Mishkam, juga tokoh Yahudi, bahkan seorang yang merupakan pemegang perbendaharaan Yahudi. Wa kana sayyid ala Bani Nadir, dan Ibn Mishkam ini adalah tokohnya Yahudi Bani Nadir fi zamanihi, di zamannya, fi zamanihi dzalik. Wa sahibu kanzihim, dan pemilik perbendaharaan mereka. Mereka itu Yahudi hidupnya bersama-sama dan biasanya dalam satu benteng. Bersama-sama dalam satu benteng. Dan mereka mengumpulkan iuran. Iuran itu seperti Baitul Mal. Mereka kumpulkan hartanya, kalau ada kejadian-kejadian besar yang membutuhkan dana, maka mereka akan pakai dana dari perbendaharaan yang dikumpulkan tadi. Nah, Ibn Mishkam inilah pemegang harta perbendaharaan tadi. Fasta'adzana fa'adzina lahu faqarahu wa saqahu. Maka Abu Sufyan minta izin untuk masuk, diizinkan untuk masuk, dan kemudian dijamu sebagai tamu, wa saqahu, dan juga diberi minum. Qarahu, dijamu, saqahu, diberi minum. Wa batana lahu min khabarin nas, dan kemudian dikhabarkan, dituangkan kepadanya dari berita-berita manusia. Ini terjemahan. Adapun kalau kamu melihat kalimat per kalimatnya, batana berarti perut, khobar berarti berita, nas manusia, perut baginya berita manusia. Apa itu maknanya? Nah, ikhwan fillah azakumullah. Batana mengeluarkan seluruh apa yang isinya, isi yang ada pada perutnya, pada dirinya, dikeluarkan semuanya, dituangkan dari berita-berita manusia. Itu mana? Batana lahu min khabarin nas. Kalau yang cetakannya sama, ada dalam footnote-nya. Disebutkan dalam footnote-nya. Yang ketiga, batana lahu min khabarihim ay a'lamahu sirrahum, menyampaikan semua rahasia-rahasianya. Disampaikan semua rahasia-rahasia. Ikhwan fillah azakumullah. Ini Yahudi, dan Abu Sufyan cerdas. Kalau dia mau memerangi kaum muslimin di Madinah, perlu berita-berita yang penting dari orang yang tinggal di Madinah. Sedangkan orang yang tinggal di Madinah yang bisa ditanya adalah yang sesama kafir, kan begitu. Sesama orang kafir, tidak saling mendahului. Maka yang didatangi adalah tokoh-tokoh kafir tadi, tokoh-tokoh Yahudi yang ternyata Huyai ibn Akhtab tidak mau membukakan pintunya, maka dia mengetuk pintu lain, yaitu Salam ibn Mishkam. Setelah sampai kepadanya, kepada Salam ibn Mishkam, kemudian dijamu dengan makanan dan minuman, maka mulailah disampaikan semua rahasia-rahasia yang diketahui oleh Abu Sufyan untuk Bani Nadir, dan apa yang diketahui oleh Mishkam atau Ibn Mishkam untuk Abu Sufyan. Tsumma kharaja fi aqibi lailatihi hatta ata ashabahu. Kemudian keluarlah dia fi aqibi lailatihi,
di belakang malam tersebut. Di belakang malam artinya sudah penjuru akhir atau sudah akhir-akhir malam, sudah mau subuh, baru dia pulang. Hatta ata ashabahu, hingga kembali menemui pasukannya, sahabat-sahabatnya. Fa ba'atha rijalan min Quraisyin ilal Madinah, maka diutuslah beberapa orang dari kalangan Quraisy ke Madinah. Fa atau nahiyatan minha yuqalu laha al-Uraid. Orang-orang tadi diutus untuk datang ke Madinah, kemudian mendatangi dari sisi Madinah yang dijuluki dengan daerah Al-Uraid. Salah satu sisi Madinah dijuluki dengan daerah Uraid. Kenapa datang ke sana? Beritanya sudah didapat dari Salam ibn Mishkam bahwa kalau kamu masuk Madinah dari sini lebih aman. Nah, itu perlunya bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi tadi. Fakharaju fi aswarin min nakhlin biha, maka mereka pun keluar dari daerah atau dari pagar atau sur min nakhlin biha, dari pohon-pohon korma. Wa huwa jama'atun nakhl, yani aswar min nakhl, berjajarnya pohon-pohon kurma di sana. Wa wajadu biha rajulan minal ansari wa halifan lahu. Di kebun kurma tadi mereka menemui, bukan mereka seluruhnya 200 pasukan berkuda, bukan, tetapi utusan tadi, beberapa orang yang diutus oleh pasukan tersebut. Di perkebunan pohon kurma tadi mereka menemui seorang dari kalangan Ansar, seorang muslim, dan juga halifnya yang bergabung bersama dia dalam satu suku, disebut halif. Fi harthin lahuma, untuk mengurusi kebun milik keduanya, sedang ngurusi kebunnya. Faqataluhuma, maka mereka pun membunuh kedua sahabat tadi, kedua orang muslim tadi. Tsumma ansarafu raji'in, kemudian kembali pulang menemui pasukannya. Wa nadhira bihimun nas, fa kharaja Rasulullah SAW, maka nadhira bihimun nas. Kalimat nadhira atau nadhiru kalau jamaknya artinya berkumpul. Begitu terlihat ada dua orang muslim terbunuh, maka berkumpullah dengan segera seluruh para sahabat. Dan Rasulullah SAW juga berkumpul bersama mereka, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengejar mereka. Fakharaja Rasulullah SAW, maka keluarlah Rasulullah SAW untuk mencari mereka, mencari orang-orang yang membunuh seorang sahabat Ansar dan halifnya. Wasta'amala 'ala al-Madinah Bashir ibni Abdul Munzir, kemudian Nabi memerintahkan untuk menggantikan dirinya di Madinah, untuk memimpin Madinah, seorang yang bernama Bashir ibni Abdul Munzir. Hatta balagha qarqar al-Qudar, dikejar mereka sampai ke daerah Qarqarat al-Qudar atau Qarqarat al-Qudri. Inilah kenapa perangnya disebut perang Qudr. Nah, atau lebih terkenalnya perang Sawik. Tsumma sarafa raji'an wa qad fatahu Abu Sufyan wa ashabuh. Kemudian setelah sampai di sana tidak menemui apa-apa, maka kembalilah pasukan tersebut ke Madinah dan sudah hilang Abu Sufyan dengan pasukannya, dengan 200 pasukannya. Wa qad ra'au azwadan min azwadil qaum, sudah hilang mereka dan tidak tersisa kecuali azwad al-qaum. Apa azwad? Bentuk jamak dari zad. Ma makna zad? Naam, zad adalah perbekalan. Perbekalan mereka buang. Untuk apa? Untuk mempercepat lajunya kendaraan mereka, untuk mempercepat lajunya kuda-kuda mereka, sehingga yang berat-berat, karung-karung yang berisi sawik tadi dibuang semuanya. Wa qad ra'au azwadan min azwadil qaum, maka ketika kaum muslimin mengejar mereka tidak mendapatkan mereka, mereka mendapatkan sisa-sisa perbekalan mereka yang dibuang. Min azwadil qaum qad tarahuha fil harthi, sudah mereka buang di perkebunan tersebut. Apa itu tujuannya? Yatakhafuna minha linnajah. Yatakhaffafuna minha artinya memperingan kuda-kuda mereka, linnajah, untuk menyelamatkan diri. Berarti khonifina azakumullah, musyrikin hanya sok saja berangkat dengan semangat, ternyata ketika sudah dihadapi oleh kaum muslimin lari. Itu kebiasaan mereka, lari
tidak tersisa. Sampai berbekal mereka buang semua untuk mempercepat laju kuda-kuda mereka. Qala al-muslimun hina raja'a bihim Rasulullah SAW, ketika pulang kaum muslimin bersama Rasulullah SAW, mereka berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, atatma' lana an takuna ghazwatan?" Ya Rasulullah, apakah kau juga berkeinginan kalau ini sudah dianggap ghazwah, sudah dianggap perang? Qala na'am, kata Nabi, iya, kita berharap kalau ini sudah dianggap sebagai perang. Lihat perbedaan musyrikin dengan muslimin. Musyrikin dalam keadaan mereka semangat di awalnya dengan ucapan sesumbar, ucapan yang sok tinggi, ternyata takut lari. Sedangkan kaum muslimin sebaliknya, berangkat dengan semangat, tapi ketika tidak terjadi perang kecewa. Wah, sayang sekali gak terjadi peperangan. Kenapa? Khawatir tidak dicatat sebagai perang karena tidak merasa perang. Yang kedua, tidak mendapatkan syahid. Padahal syahadah, mati syahid, itu adalah harapan-harapan kaum muslimin. Sehingga ketika kaum muslimin memerangi Romawi, pimpinan kaum muslimin berkata kepada Raja Romawi, kami membawa pasukan yang ingin mati sebagaimana pasukan kalian ingin hidup. Kami membawa pasukan yang ingin mati sebagaimana pasukan kalian ingin hidup. Sudah berbeda. Pasukan Romawi ingin hidup, ingin pulangnya disambut sebagai pahlawan, itu kan? Tetapi pasukan muslimin ingin mendapatkan syahadah, ingin mendapatkan kemuliaan syahid. Maka tentunya akan berbeda di lapangan. Tentunya akan berbeda keadaannya ketika peperangan terjadi. Akan berbeda. Yang ini dengan semangat, yang ini sekedarnya saja. Kalau selamat, alhamdulillah mereka pulang. Ya kalau mengucapkan alhamdulillah, mungkin mengucapkan puji Tuhan. Kalau Nasrani Romawi. Atau mereka akan memuji berhalanya kalau mereka musyrikin. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikianlah perang Sawiq. Jadi apa Sawiq? Gandum yang sudah ditumbuk halus seperti terigu. Baik. Kenapa perangnya dinamakan perang Sawiq? Karena mereka kaum muslimin tidak mendapati pasukan musyrikin, hanya mendapati bekal-bekal mereka yang mereka buang, yang ternyata semuanya Sawiq. Semuanya Sawiq. Peperangan berikutnya yang juga tidak terjadi peperangan tapi disebut ghazwah, yaitu ghazwah di Amr. Ghazwah di Amr. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghazwati Sawiq. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Sawiq pada bulan Dzulhijjah, barakallahu fikum. Pada bulan Dzulhijjah, aqama bil Madinah baqiyata Dzulhijjah. Maka Nabi tinggal di Madinah sisa bulan Dzulhijjah. Sisa bulan Dzulhijjah beliau tinggal di Madinah. Au qariban minha, atau dekat di sana. Tsumma ghaza Najdan. Kemudian beliau memerangi daerah Najd. Siapa yang tinggal daerah Najd dari musyrikin, kufar? Yuridu Ghatafan. Di daerah Najd, di sana ada suku Bani Ghatafan. Bani Ghatafan adalah yang bergabung bersama Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, dan juga sekian banyak Yahudi dan musyrikin Quraisy nanti ketika dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq, Bani Ghatafan akan bergabung dengan musyrikin. Sebelum terjadi perang Khandaq, mereka sudah mengganggu kaum muslimin, sudah menunjukkan permusuhannya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, berangkat, kita berangkat ke Najd. Kita perangi mereka, Bani Ghatafan yang selalu menghalangi dan menentang dakwah Islam. Wahiyya ghazwah di Amr, yang perangnya dijuluki dengan ghazwah di Amr, yang memiliki Amr. Wasta'mala 'ala al-Madinah Utsman bin Affan, dan yang menggantikan posisi Nabi untuk memimpin di Madinah adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Faqama bi Najdin, maka Nabi tinggal di Najd menunggu mereka yang melarikan diri, takut kepada kaum muslimin. Ini membuktikan kebenaran ucapan Rasulullah SAW bahwasanya beliau menyatakan nusirtu birru'bi masirata syahrin
Ini petikan dari hadis Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab sahihain, bahwa beliau menyatakan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 apa yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Apa diantaranya? Usirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah birru'b, dengan rasa takut yang ditimpakan kepada musuh-musuhnya, masirata syahrin, sejarak perjalanan 1 bulan. Yani 1 bulan lagi kaum muslimin mau datang, mereka sudah ketakutan, lari tunggang langgang. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ini buktinya. Ingin memerangi mereka Bani Sulaim di Qudar, ternyata mereka sudah lari. Juga ketika akan mengejar pembunuh 2 orang tadi, sahabat Ansar dan halifnya, yaitu pasukan musyrikin, sejumlah 200 pasukan berkuda, dikejar, sudah hilang, sudah lari. Demikian pula pada perang Ghazwat di Amr, Rasulullah SAW datang ke Najd untuk menemui suku Bani Ghatafan, musyrikin yang menentang Rasulullah SAW dan juga menentang para sahabat, menentang kaum muslimin dan menentang agama. Faqama bin Najdin, maka beliau tinggal di Najd, nunggu mana mereka. Ini selama bulan Safar. Selama bulan Safar. Kullahu. Bayangkan sebulan penuh nunggu di sana. Au qariban min dzalik, atau lebih dari itu. Sebulan atau lebih. Tsumma raja'a ila al-Madinah, kemudian kembali ke Madinah, walam yalqa kaidan, tetapi tidak menemui tipu daya apapun. Tidak menemui peperangan. Falabitha biha syahrul Rabiul Awal kullahu, maka Nabi pun tinggal di Madinah selama bulan Rabiul Awal seluruhnya, au illa qalila, atau kurang sedikit. Nah, perang berikutnya Ghazwat Furu', atau dengan pendek tidak panjang, Ghazwat Al-Furu' min Bahran, di daerah Bahran. Thumma ghaza Rasulullah SAW yuridu Quraisyan. Kemudian Nabi pun berangkat lagi dengan pasukannya untuk berperang. Kali ini ingin memerangi Quraisy. Dan seperti biasanya beliau mewakilkan di Madinah seorang yang memimpin kaum muslimin di Madinah, yaitu Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau setelah mewakilkan Ibnu Ummi Maktum, yakni Abdullah Ibnu Ummi Maktum, muadzin Rasulullah SAW, untuk memimpin di Madinah, Rasulullah berangkat dengan pasukannya. Yuridu Quraisyan, ingin memerangi Quraisy. Hatta balagha Bahran, sampai mencapai daerah Bahran. Ma'dinan bil Hijaz, satu daerah ma'din, daerah yang mereka biasa mengambil perbendaharaan dari tanah pertambangan, di Hijaz, daerah Hijaz. Min nahiyatil furu', dari sisi daerah furu'. Faqama biha, beliau tinggal di sana syahrul Rabiul Akhir, beliau tinggal bulan Rabiul Akhir sampai Jumadil Ula. Tsumma raja'a ila al-Madinah wa lam yalqa kaida, kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan tidak menemui kaida, tidak menemui tipu daya mereka, artinya tidak terjadi peperangan. Ikhwan fillah azakumullah, musyrikin tadi 200 pasukan Quraisy, pasukan berkuda lagi, datang ke Madinah, mengganggu kaum muslimin, membunuh seorang Ansar dan halifnya. Berapa lama tinggal di situ? Berapa bulan? Atau berapa minggu? Hanya berapa jam saja, iya kan? Dia tinggal dalam keadaan malam, dia datang menemui Huyai ibn Akhtab, dibukai pintu, kemudian menemui Salam ibn Mishkam, sampai ketika hampir subuh kembali ke pasukannya, dan kemudian diutus pasukannya, habis membunuh 2 orang, balik kemudian lari pulang. Kayak anak kecil, kayaknya mau berantem, tapi habis nyenggol dikit lari. Adapun Rasulullah SAW sampai daerah Hijaz. Di mana itu Hijaz? Antara Mekah Madinah. Bayangkan sudah dekat sekali dengan Mekah. Dalam keadaan mereka tidak mau keluar untuk melawannya. Tidak mau keluar untuk melawannya. Kalau kaum muslimin masuk, nanti yang akan terjadi, tidak bisa terpisah antara pasukan perang dengan orang yang tidak ikut perang. Dia akan tercampur kalau di kotanya.
Tidak bisa terpisah antara wanita, anak-anak, dan orang-orang tua. Tapi kalau di dekatnya di pinggir kota, menunggu, dan mereka tahu kalau mereka berani, mereka akan keluar dan melawan. Dan niscaya yang keluar hanya pasukan perangnya saja. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Kalau keluar, maka yang keluar hanya pasukan perangnya saja. Orang-orang yang dilarang dibunuh nggak akan ikut keluar. Anak-anak, perempuan, orang-orang renta, orang tua, atau orang-orang yang nggak ikut-ikutan. Saya nggak ikut-ikutan, nggak akan berangkat. Tetapi kalau dimasukin, akan tercampur semuanya. Makanya yang menjadi jawaban, kenapa kau nunggu di luar? Kata mereka, kata orang-orang kafir, kalau berani kan mestinya nyerang, masuk ke dalam. Nanti pada gilirannya nanti, pada Fathu Mekah, Rasulullah SAW masuk dalam keadaan sudah yakin dengan jumlah yang sangat besar, sehingga tidak akan terjadi perlawanan. Diperkirakan tidak akan terjadi perlawanan, sehingga masuk dalam keadaan aman. Walaupun ternyata terjadi sedikit peperangan di beberapa pintu masuk ke Mekah, yaitu pada perang Fathu Mekah. Nanti insya Allah pada babnya kita akan bahas. Adapun kali ini beliau hanya sampai Hijaz di pinggir kota. Kalian tahu antara Mekah, Madinah, dan Jeddah itu semuanya disebut Hijaz. Tidak ada yang menemui mereka. Maka Rasulullah SAW menunggunya sampai 1 bulan Rabiul Akhir dan bulan Jumadil Ula. Ternyata tidak ada perlawanan. Raja'a ilal Madinah walam yalqa kaida. Beliau kembali ke Madinah, tidak menemui kaida. Kalau mereka sumpahnya benar, sumpah tidak akan membasahi kepalaku sampai perang. Kesempatan kan? Harusnya. Kesempatan sudah dekat itu muslimin dengan Rasulullah SAW. Kesempatan keluar kalian perang, maka sudah terbayar. Tetapi memang bukan itu tujuannya. Nah, walhamdulillah, Abu Sufyan di akhir ketika dekat Fathu Mekah, sebelum Fathu Mekah, tapi dekat Fathu Mekah, beliau masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Dan sungguh-sungguh masuk Islamnya, sehingga beliau setelah itu berjihad fi sabilillah di pihak kaum muslimin melawan orang-orang kafir musyrikin. Sehingga kisah ini jangan sampai menjadikan celah kepada beliau yang sudah taubat dan masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Nah, wabillahi taufiq. Naktafi bihadza. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pendengar dimanapun Anda berada, ya baru saja kita simak bersama sebuah rekaman kajian kitab Sirah Ibnu Hisham yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sewet hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk kaum muslimin secara umum, dan juga bisa tercatat sebagai amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, untuk menunggu sajian acara berikutnya pada pukul 16.30 sampai 16.00, rekaman kajian kitab Ighatsatul Lahafan yang disampaikan pula oleh Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah ta'ala. Kita mungkin akan putarkan beberapa selingan murattal berikut. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين
السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات